Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah menyimpan deretan kisah yang mengharu birukan. Demikian pula kita saksikan berbagai belahan dunia mereka mengagungkan bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, marilah kita syukuri di mana kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga insyaallah taala sampai pada bulan Dzulhijjah tersebut. Jamaah Jumat rahiman wa rahimakumullah, di mana di dalamnya ada kisah-kisah yang dahulu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dihadapkan masyarakat yang menyembah berhala. Akan tetapi meskipun demikian, beliau tidak surut dalam berdakwah. Beliau menyerukan kalimat tauhid. Allah sebutkan di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa Ibrahim idz qala liqaumihi u'budullaha wattaqu. Ingatlah Ibrahim ketika menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 16. Begitu pula bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk memahamkan kaumnya agar menggunakan akal-akal mereka, sehingga beliau alaihissalam berkata yang Allah nukil di dalam surat Asy-Syu'ara, hal yasma'unakum ittada'un, apakah yang engkau sembah, yang engkau seru, yang kalian senantiasa tikap di dalamnya itu mendengar apabila kalian berdoa kepadanya? Aw yanfa'unakum aw yadurrun, apakah bisa mendatangkan manfaat? Apakah juga bisa mendatangkan madarat? Qalu bal fa'ala hadza, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Tapi orang-orang itu tidak memiliki argumen apapun selain kami mendapatkan bapak-bapak kami demikian itu melakukan. Jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah, inilah yang masih dilakukan saudara-saudara kita kaum muslimin, di antaranya di mana mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, membawa sesaji-sesaji kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, kepada gunung, kemudian dilempar di dalam kawahnya, kepada lautan yang dilarung di lautan tersebut. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang keras dalam hal ini. Bahkan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi masih mengampuni dosa selain syirik. Dan Nabi Ibrahim mengikuti apa yang Allah wahyukan, yaitu agar menyeru kalimat la ilaha illallah, sebagaimana ini merupakan visi misi dakwah setiap nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang pun sebelummu wahai Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah oleh kalian akan aku.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 25. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyeru kepada orang tuanya. Qala ya abati lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubshiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah kepada apa yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat mencukupimu sedikit pun? Ini ucapan yang lembut seorang anak kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya marah, murka, dan mengusir, seraya Allah sebutkan dalam surat Maryam 45, Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah kau benci kepada sesembahanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi larjumanak, jika engkau tidak suka, aku sendiri yang akan membunuhmu. Wahjurni malian, pergi kalian, pergi engkau yang sejauh-jauhnya. Jamaah Jumat rahimahullah. Meskipun orang tuanya dalam keadaan kafir, musyrik, tetapi Nabi Ibrahim terus berusaha untuk mengajak orang tuanya kepada hidayah. Yang demikian ini seharusnya setiap muslim. Jangan sampai dia berdakwah ke sana kemari, sementara orang tuanya dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, meskipun orang tua dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, maka hendaknya bersikap lemah lembut, sebagaimana yang Allah firmankan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Apabila kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan denganku apa yang engkau tidak mengetahui ilmunya, jangan engkau taati. Tapi pergaulah orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Allah sebutkan di dalam surat Luqman 31 ayat 15. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang mukmin. Dengan demikian, al-jaza'u min jinsil ilm, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Maka kelak Nabi Ibrahim alaihissalam akan diganti dengan putra yang sangat sabar dan sangat berbakti. Jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berdakwah, menyuruh agar mereka itu mempergunakan akal mereka, maka ketika mereka tidak mau mempergunakan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa yang mereka sembah itu sama sekali tidak mampu mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya 57 sampai 70, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengungkapkan apa yang dilakukan Ibrahim, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, akan aku porak-porandakan berhala-berhala ini setelah mereka meninggalkan. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihim yarji'un. Maka berhala-berhala itu semuanya dihancur, leburkan, kecuali yang paling besar, agar nanti mereka kembali. Qalu, mereka kemudian berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala kita ini, sungguh dia orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka orang-orang pun menjawab, ada seorang pemuda yang biasa disebut Ibrahim. Qalu fatu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Kalau demikian, bawa dia kemari agar disaksikan orang-orang. Qalu a anta bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala sembahan-sembahan kita wahai Ibrahim? Qala bal fa'aluhum kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun
pun menjawab, bahkan yang melakukan adalah berhala yang paling besar ini. Tanyalah jika dia bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Maka orang itu pun kembali kepada kesadarannya seraya berkata, kalian semua adalah orang-orang yang zalim, mendolimi diri kalian sendiri, meletakkan apa yang bukan pada tempatnya. Hanya saja orang-orang tersebut telah dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Wa nukisu ala ru'usin, mereka pun mendudukkan kepalanya, akan tetapi nafsu telah menguasainya. Seraya berkata, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Engkau telah tahu wahai Ibrahim, berhala-berhala ini tidak bisa berbicara. Inilah kalimat yang ditunggu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun membalikkan ucapan mereka, afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Jika engkau sudah mengetahui itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, apakah engkau akan menyembah kepada apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kalian dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat? Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Berhentilah, cukuplah kalian melakukan kedustaan terhadap Allah, terhadap apa yang kalian sembah. Orang-orang itu pun semakin marah. Harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian ingin berbuat. Maka orang-orang itu pun mengumpulkan kayu hingga bertumpuk-tumpuk seperti gunung, sehingga mereka kesulitan untuk melemparkan Ibrahim, dan mereka pun akhirnya melemparkan dengan manjani. Maka ketika mereka melempar di atas udara tersebut, malaikat Jibril pun mendatanginya. Wahai Ibrahim, apakah engkau menghendaki pertolonganku? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, adapun kepadamu tidak, tapi kepada Allah iya. Ya, inilah yang perlu kita ikuti, di mana Ibrahim alaihissalam bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin sebagai keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga disebutkan pada waktu itu semua api yang ada di dunia ini dingin, sebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki hal itu. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka membayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadi abu, ternyata Allah selamatkan, masih utuh dalam keadaan selamat. Dan akhirnya pun Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak mendapatkan momongan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kepada kami seorang anak yang saleh. Disebutkan dalam Qasasul Anbiya, beliau mendapatkan anak setelah umur 86 tahun. 86 tahun, bayangkan, demikian lama. Tapi Nabi Ibrahim seorang yang sabar. Maka ketika mendapatkan anak, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk hijrah, menempatkan anaknya di padang pasir sesuai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar dan Ismail yang waktu itu masih merah, masih bayi, maka ditempatkan di situ, kemudian ditinggal. Maka Hajar pun mengikuti Ibrahim. Apakah engkau tega meninggalkan aku dan anakmu di padang pasir yang tidak ada orang ataupun siapapun? Maka Nabi Ibrahim tidak menghiraukan, tetap berjalan. Kemudian dikejar lagi oleh Hajar. Apakah engkau akan tinggalkan aku di tempat seperti ini? Ibrahim tidak menghiraukan. Sampai 3 kali kemudian Hajar pun berkata, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, ya, ini perintah Allah. Maka seketika itu Hajar pun menjadi yakin kepada Allah, jika ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sehingga sedikit demi sedikit bekal itu pun dimakan, diminum, dan akhirnya habis. Ismail yang masih bayi merah mulai menggeliat kelaparan, kehausan, sehingga ibunya Hajar tidak tega melihat anaknya
Yang dilihat pun Bukit Sofa. Dia berlari ke sana, namun tidak dia dapatkan sesuatu apapun. Yang dia lihat lagi adalah Bukit Marwa. Dia lari ke sana. Saking hati tersebut bingung, maka dia pun lari antara Sofa Marwa sampai 7 kali. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Sehingga akhirnya pun Allah tolong dengan dialirkannya sumber Zam-Zam. Bukan hanya berhenti di sini. Setelah Ismail beranjak, mulai bisa bekerja sebagaimana ayahnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail tersebut sudah mulai bisa bekerja sebagaimana ayahnya, maka Ibrahim pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, ya, ayat 100 sampai 108. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Maka anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang biasa melihat orang tuanya dalam ketaatan, ketundukan kepada Allah, maka dia pun mengikuti jejak orang tuanya. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, insyaallah kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah menyerahkan diri kepada Allah, ya Allah, ini yang aku korbankan apa yang engkau kehendaki. Kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, maka Ibrahim tidak sanggup melihat anaknya ketika berhadapan, maka anak itu pun ditengkurapkan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sehingga ketika peso itu tinggal membelah ataupun menyembelih anak tersebut, maka Allah pun menyeru, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Ini jamaah Jumat rahimakumullah. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balasi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya demikian ini betul-betul ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adim, maka kami gantikan dengan sembelian yang besar. Inilah jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana Nabi Ibrahim telah menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Allah membalasi dengan sebaik-baik balasan. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tatsliman katsira, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini sekarang di hadapan kita, kesempatan ada di hadapan kita. Apakah kita hendak membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Di mana ketika kita diberi kelapangan, maka janganlah kita menyia-nyiakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi wa la yaqrabanna musallana." Barang siapa diberi kelonggaran, dia tidak mau berkorban, janganlah mendekat tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya ingat, ibadah korban bukanlah ibadah yang dilakukan seumur hidup, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 10 tahun di kota Madinah,
beliau setiap tahun berkorban. Bahkan terakhir kali beliau haji dan memberikan hadyunya sejumlah 100 ekor onta. 100 ekor onta yang beliau lakukan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Janganlah tinggalkan ibadah kurban, karena itu bentuk kecintaan kita. Bagaimana kita meninggikan kalimat Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mampu untuk yang besar, maka setidaknya kita mencukupi apa yang disyaratkan oleh syariat ini. Karena Rasulullah telah memberikan keringanan. Jika kita tidak mampu untuk mendatangkan muslimah, maka kita bisa mendatangkan jad'ah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula mencukupi satu korban untuk satu keluarga, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Di antara kesalahan masyarakat kita, mereka membagi korban tersebut. Ini untuk ayahnya, tahun belakang untuk ibunya, tahun belakangnya untuk anaknya, tahun belakangnya untuk mbahnya yang sudah meninggal. Padahal hal demikian ini meskipun dibolehkan, akan tetapi yang dilakukan pada zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka melakukan hada anni wa ahli. Ini untukku ya Allah, ini dariku ya Allah, dan juga keluargaku. Ini sudah mencukupi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita untuk menegakkan li'i'lali kalimatillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.